Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan, kembali bertemu dengan saya Yosafat. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, dan tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ini adalah sebuah cerita yang menarik bagi saya Bapak Ibu, bahwa beberapa orang bahkan teolog mengatakan ini adalah semacam satir gitu. Ya kan? Di sini kita melihat bahwa penekanan di sini adalah ketaatan Bapak Ibu semuanya. Ketaatan tuh membuat seorang itu menjadi murid. Karena dengan ketaatan orang bisa menjadi murid. Dari yang jadi orang percaya menjadi murid. Tapi di sini Tuhan Yesus sebetulnya di ayat-ayat pertama sebetulnya memberikan sedikit kritikan kepada yang mendengarkan, bahwa dia berbicara bahwa banyak orang yang mendengar dan percaya tapi tidak melakukan. Makanya konteks penekanan ketaatan ini menjadi penting, seperti di ayat 30 di mana dijelaskan setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Di sini sangat jelas bahwa Yesus mengatakan banyak orang percaya. Tetapi kalau kita ke ayat terakhir, yaitu di ayat 59, jika Bapak Ibu nanti akan baca, bahwa di situ banyak orang yang menghilang dan meninggalkan bait Allah. Artinya banyak orang yang meninggalkan. Jadi dia hanya cuma percaya tapi akhirnya tidak mau belajar taat. Disinilah konteks bahwa Yesus mau menekankan bahwa awal-awalnya bahwa Yesus mengkritik bahwa untuk menjadi murid diperlukan ketaatan, bukan hanya percaya. Nah, disinilah ketika kita lanjut kembali bahwa perkataan dan percaya dan itu harus berbuah kepada ketaatan. Sehingga dia juga melihat bahwa kalau kita sekarang melihat bahwa ayat Alkitab, tokoh yang sangat terkenal yang tidak taat yaitu Yudas, di mana dia percaya dia menjadi murid Yesus, tapi akhirnya dia meninggalkan Yesus karena dia tidak taat. Itu adalah contoh-contohnya. Jadi ketaatan, apa yang dikatakan Yesus menjadi kunci. Nah, bahkan menjadi menarik ketika kita kembali ke konteks yang lama, bahwa para rabi itu mengatakan bahwa yang menjadi murid Abraham atau Musa itulah orang-orang yang mengikuti gaya hidupnya, mengikuti bagaimana dia hidup. Ini menjadi penting, bahwa bukan hanya mempercayai oh dia adalah guru yang baik, oh dia adalah tokoh yang baik, tapi dia mengikuti gaya hidup, bagaimana dia hidup. Ini yang menjadi penting, bahwa ketaatan. Kalau kita lihat berbicara dalam kita masuk ke dalam ayat-ayat selanjutnya, bahwa di sini berbicara mengenai kebenaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita lihat bahwa kebenaran ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Kita tidak 100% bisa melihat kebenaran dari sisi yang lebih ketat atau konsep-konsep yang abstrak seperti konsep-konsep filosofi, sebagaimana konsep kebenaran itu menjadi begitu kuat, di mana ada kebenaran yang bersifat korespondensi, ada kebenaran yang bersifat koherensi atau kebenaran teori Tarski. Bukan itu yang kita akan bahas pada hari ini, tapi kebenaran di sini ada dua hal. Ketika kita melihat dalam konteks yang lama, bahwa kebenaran berbicara mengenai kebenaran yang dua hal. Pertama, kita lihat dari sisi zaman Yesus juga sudah sangat terpengaruh oleh Yunani, di mana orang-orang Yunani melihat kebenaran berbicara mengenai sebuah realita, bagaimana sesuatu itu berhubungan dengan realita, atau berbicara mengenai ide yang benar atau ide yang salah. Disinilah yang menjadi perlu Bapak Ibu semuanya, bahwa itu orang Yunani. Sedangkan dalam konteks iman Kristen, di mana Yesus mengajarkan di sini, kebenaran berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan itu menjadi penting, bahwa kebenaran berbicara integritas seseorang, berbicara ketaatan seseorang dalam menjalani apa yang menjadi pengajaran yang dia terima. Disinilah konteks PL, artinya konteks perjanjian lama dan sampai zaman Yesus masih kita bisa melihat sebetulnya itu adalah konteks yang masih berjalan seperti itu. Nah, itu adalah kebenaran. Kita bicara kebenaran adalah berbicara mengenai kebenaran yang Tuhan ajarkan. Dalam konteks iman Kristen adalah berbicara ketaatan. Jadi ketika kita tahu sesuatu yang kita percaya sudah diajarkan oleh guru, oleh Tuhan Yesus, bahwa itu harus dilaksanakan. Itu yang berbicara mengenai kebenaran. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita Bapak Ibu. Berbicara kemerdekaan atau kebebasan, ini adalah sesuatu yang menarik sebetulnya, bahwa kita bisa melihat dari berbagai sisi sebetulnya kemerdekaan, bahwa
Kalau kita melihat dari perjalanan bangsa ini, kita mengalami perjuangan yang besar. Kita perjuangan lama. Kita pernah dijajah oleh Jepang, kita pernah dijajah oleh Belanda, kita pernah dijajah oleh Portugis, kita pernah dijajah oleh Inggris. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, bahwa kita melewati masa-masa yang tidak mudah, bahkan kita melalui perjuangan yang panjang. Itu adalah ketika kita mencapai kemerdekaan, kita adalah menjadi orang yang bebas. Tapi di sini saya mau menekankan bahwa kemerdekaan atau kebebasan kita sebagai orang Kristen bukanlah kebebasan atau kemerdekaan yang seenaknya, atau kebebasan yang liberal, atau kebebasan yang kita maunya seperti apa orang lain harus ikuti. Bahwa dalam standar konteks yang normal sebagai manusia, kita punya dasar bahwa kebebasan kita diatur oleh hak asasi manusia lainnya, misalnya gitu kan. Jadi kita melakukan hak orang lain, punya hak hidup, kita tidak bisa mengambil hak hidup orang lain, karena orang lain juga punya hak hidup juga untuk menikmati hidupnya. Itu adalah standar yang biasa dipakai dalam dunia ini untuk bahwa kita bebas, kita merdeka ketika kita punya hak yang paling dasar, kita bisa menjalani secara sukacita. Itu adalah kebebasan. Tapi dalam iman Kristen, bahwa ini berbicara mengenai perhambaan. Bagaimana seorang yang merdeka adalah orang yang bisa melepas dari perhambaan atau perbudakan. Jadi perbudakan adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang dia punya tuan, di mana dia akan disuruh-suruh dan sebagainya. Inilah Tuhan ingin kita lepas dari perbudakan dan perhambaan itu. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa perbudakan adalah hal yang tidak baik. Perbudakan adalah sesuatu yang merendahkan gitu, seperti itu. Ya kan, itu yang menjadi perlu kita lihat. Bahwa selain itu juga kalau kita memikirkan bahwa kita sering kali juga melihat bahwa kalau kita kembali ke sisi yang lainnya, bahwa ketika kita bebas, apa sih kita melihat kebebasan itu Bapak Ibu semua? Kebebasan itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan adalah sebagai adalah nilai yang spesial dalam hidup seorang manusia. Banyak orang yang berbicara mengenai teori kebebasan manusia. Misalnya kalau kita lihat bahwa manusia bebas adalah manusia yang punya kemampuan untuk memilih sebaliknya atau prinsip alternatif kemungkinan. Misalnya seperti kita contoh Adam dan Hawa. Adam bisa memilih makan buah tersebut atau tidak. Itu dia punya pilihan. Jadi ketika itu ada pilihan, jadi dia tidak hanya punya satu pilihan. Itu misalnya salah satu teori mengenai kebebasan. Dan juga berbicara mengenai kebebasan, berbicara mengenai dari dalam dirinya sendiri untuk memilih itu. Jadi bukan dari paksaan atau tekanan dari luar. Jadi ketika dia memilih itu berdasarkan dari dirinya sendiri. Itu adalah contoh-contoh kebebasan, kemerdekaan ketika kebebasan dari diri manusia. Tapi yang kita mau lihat dari hari ini adalah kebebasan adalah kemerdekaan adalah berbicara bahwa kita kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan dalam dosa, kemerdekaan dalam hidup yang salah. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa bahkan ketika kita lihat bahwa seorang filsuf Yahudi yang sangat terkenal di abad pertama, yaitu Philo, berkata bahwa orang yang melayani Allah saja adalah orang-orang yang bebas dan merdeka. Bagi Philo adalah orang yang melayani Allah saja adalah orang-orang yang bebas dan merdeka. Itu bagi konsep Philo. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekarang, kebenaran yang berimplikasi kepada kemerdekaan itu akan saling berkaitan. Saya mau melihat bahwa dari sisi kita saat ini, bahwa kehidupan kita di dunia saat ini di abad ke-21, di mana perkembangan zaman begitu maju dan kehidupan manusia, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan begitu maju, kita harus bisa memerdekakan diri kita. Kita harus bisa menjadi orang yang mengetahui kebenaran sehingga kita merdeka. Saya mau melihat bahwa dari kacamata saat ini bahwa kebenaran adalah hal yang absolut sehingga kita bisa merdeka. Merdeka, kita harus bisa memerdekakan diri kita, bisa memerdekakan spiritualitas kita, memerdekakan jiwa kita. Memerdekakan jiwa kita ketika kita bisa mengetahui kebenaran dengan baik. Tanpa kita mengetahui kebenaran dengan baik, kita tidak bisa memerdekakan jiwa dan spirit kita atau roh kita. Karena dengan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita bisa menjalani, kita bisa merdeka. Seperti itu. Karena kemerdekaan adalah sangat berkaitan dengan kebenaran yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi. Jadi kebenaran ini menjadi hal yang penting dan akan berimplikasi kepada kemerdekaan. Itu yang menjadi perlu. Jadi menurut saya ada beberapa hal Bapak Ibu semua yang bisa kita lakukan agar kita bisa merdeka. Pertama, kita harus terus belajar. Belajar itu menjadi penting. Kenapa menurut saya terus belajar dalam konteks zaman saat ini? Pertama, belajar menjadi penting karena kita tadi seperti yang tadi, bahwa kita masuk dalam dunia yang di abad 21 di mana berkembangnya, ya kalau orang bisa katakan postmodernisme, di mana kebenaran menjadi relatif, bahkan kebenaran menjadi relatif. Ini menjadi membahayakan. Kita tidak punya belajar
terus, kita akan bisa mengikuti arus-arus postmodernisme. Disitulah kita yang perlu terus belajar, kita mengenal firman Tuhan, kita belajar terus menggali firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Kita terus belajar dari hari ke hari, terus progres. Itulah yang Tuhan inginkan. Terus yang kedua adalah kita harus hidup dalam terang kasih, atau kita harus belajar taat dan mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Itu yang harus jadi tahap kedua, adalah bersifat praktisnya. Yang pertama adalah bersifat teoritis, yang kedua bersifat praktisnya. Ketika kita bisa melakukan bersifat praktis, itu adalah salah satu dari bagian dari ketaatan kita dalam melaksanakan apa yang kita pelajari. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa kita harus konsisten terhadap apa yang kita pelajari, Bapak Ibu semua. Jadi konsisten akan membuat kita, apa yang kita lakukan itu terus berjalan terus, bukan hanya sekali dua kali terus berhenti, tapi itu adalah konsistensi kita menjalani apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan. Itu menjadi konsisten dan itu akan menjadi penuh dalam hidup kita. Jadi menghadapi dunia saat ini, di mana dengan perkembangan zaman tadi, kita akan menghadapi perkembangan zaman yang tidak mudah, bahkan dalam iman Kristen kita. Itulah kita harus terus belajar, kita harus mengaplikasikan apa yang kita belajar, dan kita harus konsisten supaya kita bisa menghadapi dilema-dilema atau masalah-masalah yang akan terdepan kita, sehingga kita bisa mengetahui kebenaran, dan akhirnya kebenaran itu memerdekakan kita. Semoga firman Tuhan, renungan pada hari ini bisa dapat memberikan kita pemahaman akan iman Kristus, akan kita belajar mengenai kasih dan kebenaran Kristus lebih lagi. Terima kasih semuanya. Amin.